صل على محمد يا رب صل. Selanjutnya, sikap kita terakhir dalam masalah ini, kalau kita menjumpai atau melihat orang-orang yang terkena penyakit virus corona atau penyakit yang lain, apa sikap kita dalam hal ini? Pertama, jangan kalau melihat orang yang diuji oleh Allah, kita merasa senang. Bahirata, nyan kan, awak Cina, cia rumpoh oleh telah, bahirata. Ngebat TV tengah yang angkut dengannya nekun laganya. Baik nekunnya, tidak boleh kita ucapkan seperti itu. Tidak boleh kita mengucapkan merasa senang atau bahkan mencela lagi orang yang terkena musibah. Tidak boleh walaupun dia orang kafir mungkin. An Umar bin Khattab an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin ra'a mubtala faqala alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila illa lam yusibhu dhalikal bala kainam ma kana. Rawahu Turmuzi. Jadi dari Umar bin Khattab, dari Abu Hurairah, mereka berdua berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang melihat seorang yang dicoba oleh Allah dengan penyakit atau dengan yang lain, baik pada dirinya, pada keluarganya, pada yang lain, kalau kita mengetahui dan melihat orang diuji oleh Allah seperti itu, maka ucapkan alhamdulillahilladzi afana. Alhamdulillah yang Allah telah melindungiku, menjauhkanku, menyelamatkanku mimma ibtalaka bi, dari apa yang diuji padamu, dari penyakit yang diderita oleh seseorang misalkan. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah telah melebihkanku di atas kebanyakan yang telah diciptakan dengan kelebihan yang banyak. Siapa yang mengucapkan ketika kita lihat orang sakit, kita lihat orang yang diuji oleh Allah berat naiknya, mungkin ganyan capi ke, mungkin ganyan buta, mungkin ganyan maaf dah pegang, macam-macam, penyakit ganyan macam-macam, seluruh mungkin. Takkan dia tanya alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita ucapkan itu, kata Nabi, lam yusibhu dzalikal bala kainam ma kana. Maka dia tidak akan terkena bala tersebut padanya, bagaimanapun, kata Nabi. Kalau kita lihat orang diuji dengan seperti itu, kita ucapkan doa ini, kita tidak akan kena yang itu pada kita. Ada doanya supaya yang diuji sama orang lain di depan kita, bahasa orang Aceh, putus ni beruh lu kena lagi nya. Doanya ini, alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalaka wa faddalani bi ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita ucapkan ini, itu doanya. Jadi baik dah beracok, bah berjerai, bah berasa. Apalagi roh takun misalnya, kan, zaman pebut lo, ini cok rasa. Siapa yang mengucapkan ini? Ada lagi diucapkan Nabi yang diwanti-wanti oleh la tudhiru syamata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika bih wa yabtalik. Jangan engkau merasa senang dengan bala yang diberikan oleh Allah pada orang lain. Kenapa ya Rasulullah? Fayarhamuhu, Allah nanti merahmatinya, membuat dia sembuh. Wa yabtalik, justru engkau yang akan diuji seperti itu. Orang mukmin enggak bisa, tidak boleh dia menampakkan itu. Dan dalam kehidupan hari-hari kita mendapatkan ada orang yang seperti itu, dan dia ternyata kemudian kena yang dia ucapkan pada orang lain. Apalagi terang-terangan, dalam hati mungkin roh matanya desok. Tapi kalau sudah diucapkan secara zahir, bahirata, untuk roh dia akan kena rasanya. Allah sembuhkan dia, Allah jauhkan daripada dia, justru kita yang kena. Tak boleh. Jadi kalaupun lihat orang luar, orang kafir dan yang lain, jangan kita mengatakan bahirata, cok, bahumnan, bahumjerai. Jangan. Fayarhamuhu wa yabtalik. Nanti dia sembuh, kita pula yang kena. Nah,
Ini adalah sikap kita dalam hal ini, dalam beberapa doa dan juga kebiasaan yang mesti kita biasakan untuk melindungi diri kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW dari penyakit yang kita khawatirkan ini. Dan di akhir daripada ini pesan kami, kalaupun kita khawatir, cemas terhadap penyakit ini, maka lebihlah khawatir dan cemas kita atas azab Allah. Kalaupun kita takut pada makhluk Allah ini, lebihlah takut kita pada Allah. Sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu yang Allah ciptakan dan jadikan dalam setiap saat itu, tak lain adalah Allah menginginkan siapapun hambanya, dan baik kafir ataupun mukmin, dia tahu bahwa semua itu adalah berada dalam kontrol Allah. Dia hendaklah hanya bergantung pada Allah semata, tidak bergantung kepada yang lain. Itu yang diinginkan oleh Allah. Itu pula yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma kita. Allah menginginkan setiap hambanya itu bergantung padanya, tidak mengharap pada suatu apapun, pada siapapun. Pada saat dia berharap dan bahkan bergantung habis-habisan kepada makhluk, maka dengan makhluk itu pula kita akan diuji. Ya, pada saat si manusia merasa hebat sekali, Nabi Muhammad SAW, ya, pada saat beliau diusir di Mekah, ya, pada saat beliau perlu kepada perlindungan daripada Abu Talib, perlu perlindungan dan juga perlu bantuan daripada keluarga beliau. Siapa? Abu Talib juga Khadijah radhiyallahu anha. Tahu tidak kapan Abu Talib dan Khadijah dicabut dan diambil oleh Allah? Pada saat Nabi sangat memerlukannya. Pada saat Nabi sangat memerlukannya. Meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah. Kalau kita pikir contohnya Khadijah dan Abu Talib itu meninggal setelah hijrah.